Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua, mana Alkitabnya? Ayo semua buka Alkitabnya dulu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak Tuhan masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami minta kepada Tuhan, Tuhan berkati kami, terangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan para murid-murid. Nah, gimana ceritanya? Tapi kita baca firman Tuhan dulu. Oke, buka Alkitabnya. Oke, adik-adik, buka Alkitabnya dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Oke, Kak Jo akan baca ya. Teman-teman, adik-adik semua ikutin. Nah ya, baca, dibuka Alkitabnya ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus Kristus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi danau itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghala jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 133 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, sekarang Kak Jo punya cerita.
Mari kita dengarkan cerita berikut. Check it out. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk ketiga kalinya. "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus memberikan ikan yang banyak kepada para murid. Sementara para murid ragu-ragu, mereka khawatir akan apa yang mau mereka makan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan jangan khawatir. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu ada bagi kita. Pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Bagi adik-adik semua, bagi Kak Jo juga, bagi itu adiknya itu yang senyum-senyum, kan yang lagi nonton. Nah, adik-adik jangan khawatir ya, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Oke, selamat hari Minggu.
Ayo, sebelum kita selesai dengar firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk tidak khawatir. Karena itu Bapa, berkati kami. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di dalam kesengsaraan kami, di dalam kesakitan kami, dalam sakit penyakit kami. Tuhan tetap menolong kami. Maka dari itu kami percaya Tuhan selalu mencukupkan kami jika kami membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita ketemu minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.